Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu Anda sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, nah, sudah ready kalian semuanya? Ya, mari kita saksikan penjelasan yang akan Bapak berikan pada video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gerakan bumi. Nah, Anda sekalian semuanya ingat gerakan bumi itu, bumi mempunyai dua macam gerakan, yaitu yang pertama rotasi dan juga yang kedua revolusi. Nah, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya selama satu kali putaran. Untuk satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu sehari, kurang lebih 24 jam. Lalu yang kedua, revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Adalah selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, gerakan bumi mengelilingi matahari itulah yang disebut dengan revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun, yaitu 365 hari, atau ditambahkan dengan seperempat hari ya, 365 seperempat hari. Ya, periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun ya, atau 365 seperempat. Ya, akibat revolusi bumi, yang pertama adalah terjadinya pergantian musim di bumi. Dua, gerak semu tahunan matahari. Nah, Ananda, agar kalian mudah dalam mempelajarinya ya, saksikan video yang akan Bapak putarkan kali ini ya. Bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Nah, kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu. Akibat yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Akibat yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Arah arus laut berbelok searah perputaran jam pada belahan bumi selatan, sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah laut bergerak berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kelima, akibat rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi.
Bentuk bumi pada kedua kutub adalah tepat dan mengembang di bagian khatulistiwa. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi di daerah kutub yang lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah khatulistiwa. Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi yaitu 365/4 hari. Biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari. Nah, kemudian sisanya ini dibulatkan atau dikumpulkan dalam 1 tahun yang dikenal dengan tahun kabisat. Sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Beberapa akibat revolusi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Di Indonesia waktu siang dan malam hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Sementara di daerah yang berada dekat dengan kutub, pada musim dingin waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas. Waktu siang akan lebih lama daripada waktu malam. Yang kedua adalah adanya kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas. Waktu siang akan lebih lama. Sementara di daerah yang berada dekat dengan kutub, pada musim dingin waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas. Waktu siang akan lebih lama daripada waktu malam. Yang kedua adalah adanya perubahan rasi bintang. Rasi bintang di langit akan terlihat berbeda pada setiap bulannya. Hal ini terjadi akibat revolusi bumi. Rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun. Suatu waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara. Suatu waktu matahari dapat terbit dari timur dengan bergerak agak ke selatan. Akibat yang keempat adalah adanya perubahan musim. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Beberapa negara yang terletak dekat dengan kutub bumi, baik kutub utara maupun kutub selatan, memiliki 4 musim. Keempat musim tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nah, demikian penjelasan mengenai revolusi dan Sekalian semuanya, video penjelasan tadi sudah jelas ya. Kalian dapat memahami ya akan apa yang terjadi akibat-akibat setelah adanya rotasi dan juga revolusi dari gerakan bumi. Nah ya, sampai bertemu lagi ya pada kesempatan kita kali ini, kita akhiri ya. Nanti ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga kalian semua dapat mengerti dengan apa yang sudah Bapak sajikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Anda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya.
Nah, baik, anak-anakku sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.